Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayhena Nur Fatwa. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN dengan materi membuat teks biografi. Demikian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. SMK Bisa. Al-Basir Juara. Alhamdulillah sudah pada semangat ya pagi ini. Ibu periksa kehadiran dulu. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Nisa sama Diskia. Nisa sama Diskia. Nisa kenapa? Sakit. Berarti yang lainnya sudah berada dalam kelas ya? Selain Diskia dan Nisa. Semoga kita selalu disehatkan ya. Dan untuk yang sakit, semoga cepat sembuh. Baik, kalau begitu, nah seperti biasa, kalian periksa dulu nih di sekitar kalian. Kalau misalnya ada sampah, silakan kalian ambil dulu sampahnya, buang ke tempat sampah. Ada tidak sampah? Tidak. Periksa dulu. Jangan lupa periksa juga pakaian kalian, kerudung kalian. Kalau misalnya bajunya yang ada yang masih dikeluarkan, silakan masukkan bajunya, masukkan dulu. Kerudungnya masukkan dulu. Dan di atas meja, selain alat tulis, silakan simpan dulu ke dalam tas. Selain alat tulis, simpan dulu ke dalam tas. Ayo simpan dulu. Baik, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur membela negara kita. Siapa tahu setelah menyanyikan lagu kalian menjadi semangat dalam belajar. Ayo. Sudah berdiri semuanya? Mulai ya. Baik, kita mulai saja kegiatan pembelajaran. Ibu akan membahas dulu sekilas mengenai pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Teks biografi. Teks biografi. Masih ingat tidak apa itu teks biografi? Jenis tulisan non-fiksi yang berisi riwayat hidup seseorang. Boleh siapa yang acungkan tangan yang mau menjawab? Boleh adalah Jenis teks atau tulisan non-fiksi yang berisi riwayat hidup seseorang. jenis teks atau tulisan non-fiksi. Nah, yang isinya itu merupakan riwayat hidup Seseorang. Biasanya ditulis oleh orang Lain. Untuk hari ini juga kita masih membahas mengenai teks biografi. Tapi bedanya kalau kemarin kalian belajar menganalisis aspek makna dan kebahasaan biografi.
Nah, hari ini kalian belajar membuat teks biografi. Sebentar ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu yang pertama membuat kerangka teks biografi berdasarkan apa? Struktur, ya, struktur teks biografi dengan sesuai. Yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi teks biografi berdasarkan kaidah struktur dan kebahasaan teks biografi dengan sesuai. Selanjutnya, silakan kalian simak dulu video yang Ibu tayangkan. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center and he saw a janitor holding a broom and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Siapa kira-kira tokoh yang ada dalam video tersebut? Mark Zuckerberg. Siapa itu Mark Zuckerberg? Pencipta Facebook. Ketika Mark Zuckerberg menciptakan Facebook, apakah berjalan dengan mulus? Tidak. Nah, kira-kira masalah apa saja? Masalah apa saja yang dialami? Masalah yang paling berat yang dialami oleh Mark itu apa? Perusahaan besar. Ketika
Facebook Ingin dibeli oleh pengusaha besar. Lalu Penasehatnya juga menyarankan ya, jadi bagaimana? Jadi penasehatnya juga menyarankan Untuk menjualnya. Sedangkan Mark Zuckerberg itu sendiri tidak ingin menjual Facebook. Teman-teman yang ada di tim Mark sendiri tidak apa? Hanya ingin mendapatkan uang gitu. Berbeda tujuan ya. Kalau Mark tujuannya ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan teman-temannya yang berada satu tim, nah ingin apa? Mendapatkan uang yang banyak begitu. Lalu bagaimana? Karena keyakinannya. Ya karena keyakinannya, akhirnya Facebook menjadi apa? Berhasil ya, aplikasi yang Yang digunakan banyak orang. Nah, yang digunakan banyak orang. Akhirnya Mark sendiri itu dinobatkan menjadi salah seorang terkaya di dunia. Gitu. Kira-kira kenapa bisa Mark berhasil? Niat dan yakin. Tidak takut gagal. Ya, tidak takut gagal. Lalu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Jadi yang pertama berarti tujuannya. Tujuan Mark itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang. Lalu dia tidak takut gagal. Dia sudah beberapa kali gagal, tapi dia mencoba lagi, mencoba terus, gagal, mencoba lagi, yang akhirnya berhasil. Dengan keyakinan dia sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu positif begitu. Mark Zuckerberg itu merupakan salah satu tokoh yang tepat jika dijadikan biografi. Kenapa? Karena perjalanan hidup Mark itu merupakan perjalanan yang bisa memotivasi siapapun. Jika misalnya kita yakin apa yang kita lakukan itu baik, apa yang kita lakukan itu positif, nah kita harus apa? Teguh pada pendirian. Walaupun banyak orang yang meremehkan, lalu merendahkan begitu. Sebelum kalian membuat biografi, nah kita harus tahu dulu langkah-langkah membuat biografi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja langkah-langkah membuat biografi? Informasi dasar yang akan ditulis. Mengumpulkan Informasi dasar yang akan ditulis. Ya, nah, berarti yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan ditulis. Tapi sebelumnya berarti kita harus menentukan tokohnya dulu. Kira-kira tokohnya yang harus yang bagaimana? Yang memotivasi. Ya, jadi tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan siapapun dapat dibuat biografinya. Tapi harus tokoh yang benar-benar dapat membuat atau dapat memotivasi orang banyak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah membuat teks biografi? Tidak. Kalau tidak, kita langsung saja ke tugas ya. Nah, kita bagi kelompok dulu. Pembagian kelompoknya mau bagaimana? Hitung saja ya. Mau dari mana berhitungnya? 1, 2, 3. Nah, silakan duduk dulu sesuai kelompoknya. Sudah ya? Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Silakan perwakilan setiap kelompok ke depan mengambil gulungan kertas. Kalian cari informasi melalui gawai kalian masing-masing. Informasinya sesuai tokoh yang ada dalam gambar tersebut. Paham ya? Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sekarang mengenai tugas. Silakan. Mulai saja kalian diskusi ya. Untuk waktunya 25 menit. Silakan diskusikan.
atau sering juga dikenal sebagai Maria Teguh adalah seorang motivator dan konsultan berkebangsaan Indonesia. Maria Teguh lahir di Makassar pada tanggal 5 Maret tahun 1956 dari pasangan Siti Maria dan Godian Teguh. Sejak kecil, Maria Teguh sudah terkenal dengan kecerdasannya. Maria Teguh mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan 1 dari 8 tokoh perubahan 2009 Tracy Republik. Kemudian di tahun yang sama juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai motivator dengan halaman penggemar Facebook terbesar di Indonesia. Prestasi apa saja yang diraih Maria Teguh? Maria Teguh juga dapat mendapatkan prestasi, salah satunya yaitu ia mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan 1 dari 8 tokoh perubahan 2009 versi Republik. Itu yang pertama. Silakan sekarang kembali ke posisi semula. Jadi sudah tidak berkelompok lagi ya. Karena tugas kelompok sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas yang dulu seperti biasa. Minggu kemarin ya, Ibu sempat menyuruh kalian untuk mewawancarai orang-orang yang terkait jurusan kalian. Kebetulan jurusan kalian itu jurusan otomatisasi dan jadi kemarin Ibu menyuruh kalian mewawancarai bisa ke kalau di sekolah ya, di sekitar sekolah bisa ke Bu Ana ya sebagai ketua kompetensi keahlian OTKP. Lalu bisa ke guru produktif OTKP, ada Bu Tia, Bu Asti. Bisa juga ke pegawai di tata usaha. Sudah diwawancarai? Sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya Ibu bagikan dulu tugas individunya. Berarti informasinya di bawah ya, semuanya di buku ya, catat. Ya. Untuk tugasnya silakan bisa di LKPD saja di belakangnya dan jangan lupa tulis identitas, nama dan kelas.
Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan dulu ke depan materinya. Oleh satu orang saja. Kumpulkan ke depan. Selama kalian melaksanakan pembelajaran membuat teks biografi, apakah ada kendala? Ada Apa? mencari informasinya. Berarti kesulitannya adalah mencari informasi. Kenapa? Harus wawancara. Berarti harus melakukan wawancara terlebih dahulu, ya harus dipersiapkan dari awal. Karena membutuhkan waktu yang Tidak panjang, ya tidak singkat. Nah, secara keseluruhan nih, pembelajaran hari ini berarti mengenai membuat teks biografi. Membuat teks biografi itu harus apa aja? Yang pertama, mengumpulkan data. mengumpulkan informasi. Informasi. Ya, data juga bisa ya. Nah, tapi sebelum mengumpulkan informasi berarti kita harus menentukan tokohnya dulu. Lalu setelah menentukan baru mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, yaitu melalui apa saja? Buku. Melalui bisa dari buku, bisa dari internet atau wawancara secara langsung gitu. Nah, tadi poin pertama berarti mengumpulkan informasi. Selanjutnya memilih atau memilah data yang diperlukan. Jadi tadi setelah mengumpulkan informasi mengenai tokoh sebanyak-banyaknya, lalu dipilih informasi yang diperlukan. Setelah itu Menyusun kerangka. menyusun atau membuat Kerangka. Iya, kerangka berdasarkan struktur teks biografi. Berarti kerangka yang pertama nih harus bagian orientasinya terlebih dahulu, lalu bagian Kejadian pentingnya, dan yang terakhir rehabilitasi. Lalu setelah membuat kerangka Mengembangkan kerangka. ya betul, mengembangkan kerangka menjadi teks biografi dengan memperhatikan strukturnya dan kebahasaan teks biografi. Paham? Paham. Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai membuat teks biografi? Tidak. Tidak. Berarti sudah paham ya? Sudah. Baik kalau begitu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya. Kalau begitu, nah Ibu akan membahas dulu sekilas mengenai pembelajaran selanjutnya. Karena pembelajaran membuat atau mengenai teks biografi itu sudah selesai sampai hari ini, yaitu membuat teks biografi. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas materi baru, yaitu mengenai puisi. Gitu. Nah, silakan nanti kalian di rumah cari-cari informasi dari internet mengenai puisi, pengertian puisi, dan unsur-unsur puisi. Nah, untuk kita bahas di minggu selanjutnya. Gitu. Sebentar ya. Selanjutnya seperti biasa silakan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Sesudah belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu sekian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat
kalian dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.